Jos. Yang pegang gitar ada Kak Evi. Kak Etis. Jadi ada kita berempat nih, ada Kak Tere, ada Kak Cynthia, Kak Jos, dan Kak Etis yang akan menemani adik-adik minggu hari ini. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau bangkit berdiri. Ngapain sih Kak bangkit berdiri? Kita mau nyanyi Kak yang ada gerak-gerak kayak gitu loh Kak. Oh, mau nyanyi yang ada gerak-geraknya. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik, jangan duduk dulu. Kita masih mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Biarpun dulu beranjak. Oke, masih pada ingat kan lagunya? Yuk Kak, kita nyanyi biarpun gunung belum beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom, nama saya Lila. Saya sudah kelas 3. Nah, Lila akan menyanyikan pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita kali ini, tapi sebelum itu kita mau satu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami agar berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita baca Mazmur pujian, kita mau nyanyi dulu nih lagu Siapa yang Kirim Bunga. Nah ya, kira-kira. Action. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur pujian kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 1. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakaplah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Kita mau merespon bacaan Mazmur kita, tapi sebelum itu kita mau nyanyi firman-Mu pelita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Nggak usah ikutin Kak Mauren ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum memulai renungan firman Tuhan kita hari ini dan membaca Alkitab, Kak Mauren mau nanya nih ke adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik selesai mengerjakan sesuatu, terus berhasil, dan adik-adik dapat pujian nih dari mama, papa, kakak, adik, atau temannya adik-adik nih, atau saudara yang lain. Coba gimana perasaan nih adik-adik? Kak Mauren mau tahu dong, coba sharing. Senang? Iya, sama Kak Mauren juga senang kalau misalkan Kak Mauren habis menyelesaikan sesuatu, terus berhasil, terus Kak Mauren dipuji, Kak Mauren senang, Kak Mauren bersyukur. Sama ya? Oke, nah adik-adik, tetapi di Alkitab juga ada nih yang layak kita puji dan kita sembah. Ada yang tahu siapa? Iya, kita cari tahu sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya dari kitab Matius. Sudah tahu dong Matius ada di perjanjian apa? Iya, Matius ada di perjanjian baru. Kita buka sama-sama ya dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai 11. Sudah? Matius 21 ayat pertama sampai ke 11. Oke, Kak Mauren tunggu ya. Pasal 21-nya yang paling besar. Terus ayat pertama sampai yang ke-11. Sudah ya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Dari judulnya dulu. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depan itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, jadi gimana adik-adik? Tadi kita udah baca kan bacaan Alkitab kita dari Matius 21 ayat pertama sampai yang ke-11. Siapa yang layak kita sembah? Tokohnya? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di bacaan kita hari ini ada salah satu kota yang sangat besar yang menjadi tempat tujuan Tuhan Yesus untuk didatangi. Kota apa? Iya, kota
Salem. Di ayat yang pertama disebutkan ya, kota Yerusalem. Nah, tapi saat Tuhan Yesus mau menuju ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus mampir dulu nih adik-adik ke Betfage. Betfage itu ada di dekat Bukit Zaitun, dekat dengan Yerusalem nih adik-adik. Karena di Yerusalem sangat banyak orang nih adik-adik berkumpul, Tuhan Yesus mampir dulu nih ke Betfage. Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mencari keledai. Untuk mencari apa? Iya, mencari keledai. Kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh kedua orang muridnya untuk mencari keledai? Ada yang tahu? Iya, karena coba kita baca bareng-bareng di ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, itu tujuan Tuhan Yesus menyuruh kedua orang muridnya untuk mencari keledai, yaitu Tuhan Yesus mau menggenapi firman yang sudah nabi-nabi tuliskan sebelumnya. Akhirnya kedua murid Tuhan Yesus itu menemukan 1 ekor keledai nih adik-adik dan juga anak keledainya. Nah, saat menemukan keledai itu, 2 orang muridnya menaruh jubah ke atas keledai itu, ke punggungnya adik-adik, untuk menjadi alas sebagai Tuhan Yesus naik atau tumpangi nih adik-adik. Nah, akhirnya setelah menemukan keledai itu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Nah, sampainya di Yerusalem, adik-adik, ternyata sudah banyak orang yang akan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga mereka menyambutnya dengan sukacita nih adik-adik, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem? Kita baca bareng-bareng ya. Ada di ayat berapa? Coba siapa yang memperhatikan ayat Alkitab tadi? Bantu Kang Maureen yuk. Ayat berapa ya? Iya, ada di ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya itu di jalan. Wah, orang Yerusalem mau menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita nih adik-adik. Mereka akhirnya menghamparkan nih pakaian-pakaian mereka, terus ranting-ranting dari pohon-pohon, terus daun-daun dari palem. Itu mereka hamparkan nih adik-adik sebagai alas untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bersukacita sekali karena mereka tahu nih adik-adik kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak mujizat. Coba apa aja mujizat yang Tuhan Yesus lakukan? Iya, salah satu mujizatnya bisa menyembuhkan orang buta. Orang buta itu mendengar atau melihat? Iya, orang buta itu melihat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta untuk menjadi melihat. Terus orang lumpuh bisa berjalan lagi. Iya, benar nih adik-adik. Nah, karena orang Yerusalem percaya Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat, akhirnya mereka bersukaria menyambut Tuhan Yesus dengan sangat istimewa, dengan spesial, dengan menaruh pakaian-pakaian mereka di jalan nih adik-adik. Sama nih kalau misalkan adik-adik pergi ke sebuah acara, terus adik-adik ngeliat nih ada karpet warna merah. Wah, berarti itu diperlakukan yang spesial ya. Iya, itu diperlakukan spesial nih adik-adik. Nah, akhirnya banyak nih adik-adik orang Yerusalem yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan saat mengikuti Tuhan Yesus, coba kita baca di ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya nih, mereka berseru nih adik-adik sambil mengikuti Tuhan Yesus. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, mereka bersukacita sekali ya adik-adik. Mereka gak bersungut-sungut nih adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka teriak-teriak Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Wow, orang Yerusalem baik sekali adik-adik, mereka mau memuji Tuhan. Nah, sama nih, kita juga harus memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Tapi adik-adik, tahu gak saat orang banyak memuji Tuhan nih, teriak-teriak Hosana, ternyata ada yang gak suka nih adik-adik. Ada juga yang menanyakan nih adik-adik di ayat yang ke-10, siapakah orang ini? Ada yang gak tahu kalau itu adalah Sang Juru Selamat, itu adalah Tuhan Yesus. Mereka malah bertanya, siapa orang ini? Nah, akhirnya salah satu orang di Yerusalem dan banyak orang kemudian mengatakan kayak gini nih adik-adik di ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan akhirnya orang Yerusalem percaya kalau misalkan
Tuhan Yesus ini adalah Sang Juru Selamat nih adik-adik, bisa melakukan banyak mujizat. Karena pada saat itu orang Yerusalem ingin sekali terbebas dari bangsa Romawi. Nah adik-adik, seperti yang kemarin bilang tadi, kita juga harus nih memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dengan bersukacita. Jangan bersungut-sungut seperti orang yang ada di Yerusalem, mereka aja sukacita, oke? Nah, kalau misalkan contohnya apa Kak? Kalau adik-adik lagi impa terus disuruh kakaknya berdoa, adik-adik langsung inisiatif, saya mau Kak. Terus adik-adik disuruh memuji Tuhan, adik-adik juga harus bersungguh-sungguh, harus bersukacita. Jangan mau nyanyi lemes, terus abis itu kalau mau berdoa nggak mau Kak, gitu nggak boleh ya. Kita harus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Dan juga karena Tuhan Yesus kita bisa sampai saat ini nih adik-adik, kita diberi kesehatan, diberi nafas kehidupan, terus adik-adik bisa sekolah walaupun sekarang mungkin via Zoom atau online, adik-adik bisa beribadah, impa via online, terus adik-adik juga bisa bermain bareng saudara-saudara yang ada di rumah, bisa berkumpul bareng keluarga, terus adik-adik juga bisa lebih banyak waktu dengan keluarga tuh, karena Tuhan Yesus baik adik-adik. Jadi mulai saat ini Kamoren mau nanya, siapa yang mau menyambut Yesus dengan sukacita? Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kali ini, yuk kita bernyanyi walau angin ribut. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutupinya dalam doa. Kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bersukacita, tidak bersungut-sungut, dan juga melakukannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Kiranya firman yang hari ini kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau pengakuan iman rasuli, boleh berdiri dulu. Oke, sudah berdiri. Oke, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut, aku berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mulia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, sikap doanya. Sekarang kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka yang sudah menjaga kami dan merawat kami dari kecil hingga sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk orang sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang sakit dan Engkau memulihkan mereka dengan cepat, dan mereka Tuhan Yesus juga memberkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Dalam nama anak
kiranya Kau menyertai Bapak Presiden kami supaya dapat memimpin rakyat dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan dari sakit penyakit, virus, dan bencana alam Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai, lindungi bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami tercipta keadilan, kemakmuran, dan kedamaian Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa adik-adik untuk persembahannya disiapkan. Boleh adik-adik tabung dulu, atau adik-adik boleh nih menitipkan persembahannya kepada mama papa supaya nantinya diberikan ke gereja langsung. Atau Kak bisa juga ditransfer ya Kak ke rekening gereja GPID Markus. Atau juga adik-adik bisa nih memberikan persembahan secara non tunai lewat men-scan QR code yang nantinya akan ditampilkan di screen. Betul banget, Kak. Sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau nyanyi, memberi persembahan. Yuk adik-adik kita satu dalam doa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami supaya kami dapat mempersiapkan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya nantinya dapat berguna bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai orang-orang yang akan mengelola persembahan kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Adik-adik IMPA kita udah selesai. Sekarang kita mau berdoa, menutupinya dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin IMPA kita hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami supaya berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih.